Selama saya bermain 4 tahun untuk Milan, tidak ada satu supporter pun, tidak pernah ada momen saya diberikan semangat, supporter meneriakan nama saya. Hal yang berbeda ketika saya di Inter, ketika saya pemanasan aja, penonton meneriakan nama saya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau ngupdate beberapa kabar dari tim kesayangan kita, Internazionale Milan. Tentu saja akan ada berita tentang Hakan Çalhanoğlu yang kemarin bikin gempar dalam sesi wawancara dengan media Turki. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, kita akan ada 3 pertandingan pramusim. Tanggal 12 Juli, 16 Juli, 23 Juli, 3 minggu lagi. Sabar. Terus konon katanya Dybala itu kalau sampai Juli nggak ada penawaran, nggak ada progres dengan Inter, dia belum dapat klub, dia akan nurunin standar gaji dan AC Milan akan mengajukan penawaran. Tapi tetap masih di bawah standarnya Dybala. Kalau Dybala sampai dengan bulan Juli ketika dia belum dapat klub sampai dengan bulan Juli akan nurunin harga, ini bisa-bisa Morata emang sengaja nunggu nunggu bulan Juli biar dapat Dybala dengan harga lebih murah dengan gaji lebih rendah. Aduh, tapi semoga enggak deh. Gue takut aja nih Dybala kesambar klub lain. Ada dari La Gazzetta berita tentang Lukaku yang ternyata ada kesepakatan tapi tidak hitam di atas putih, yaitu mungkin Lukaku akan dipinjamkan selama 2 tahun. FIFA melarang peminjaman selama 2 tahun, hanya 1 tahun gitu ya, tapi mungkin akan diperbaharui. Makanya di kesepakatan yang sekarang itu tidak ada opsi tebus, tidak ada kewajiban tebus. Pokoknya ya udah pinjaman dry loan gitu ya, pinjaman 1 tahun penuh. Tapi kemungkinan besar di musim berikutnya akan ada negosiasi ulang lagi bahwa Lukaku akan dipinjamkan kembali untuk 1 tahun ke depan. Tapi ya sudahlah, kita coba jalanin dulu nih yang sekarang nih, apakah Lukaku bisa kembali ke performa yang zaman Conte atau bisa melebihi atau enggak. Kemudian ada dari Corriere dello Sport, judulnya Interstellar, nih kayak film ya. Teman-teman ada nonton film Interstellar nggak? Film luar angkasa gitu ya. Mungkin ini saking hebatnya kali. Inter saat ini kalau menurut berita tersebut sudah mendapatkan 5 pemain, ada Onana, ada Aslani, Belanova, Mkhitaryan dan Lukaku, dan sedang dalam negosiasi dengan Bremer. Hari ini ada pertemuan antara Steven Zhang dengan manajemen. Katanya Steven Zhang akan memberikan alokasi khusus uang gitu ya untuk Bremer. Jadi Bremer itu tidak bergantung dari Skriniar. Skriniar itu kalau pergi yang gantiin maka Milenkovic. Nah, berarti Dufray nih yang simpang siurnya nggak ada sama sekali, dia ini nyaman banget. Jangan-jangan dia jadi cadangan lagi, jadi penggantinya Ranocchia. Jadi kita punya 4 back hebat, bisa saling rotasi. Wah, kalau kayak gitu mah menarik banget. Cuma ya semoga deh, kita aminin aja teman-teman. Balik lagi dari berita Corriere dello Sport bahwa di situ akan ada Dybala. Kemudian Dybala diharapkan ada gitu ya, karena kita sudah membuang Perisic, jadi gajinya Perisic itu paling nggak alokasinya bisa untuk tambah-tambah gajinya Dybala gitu ya. Jadi kepergian Perisic itulah yang membuat manajemen Inter semakin yakin untuk menghadirkan Dybala. Itu dari Corriere dello Sport. Kemudian apalagi ya sudah nih gue bacain sesi interviewnya Hakan Çalhanoğlu dengan media dari Turki, namanya TV Buspor. Si Çalhanoğlu ngomong gini: Perpindahan saya dari Milan ke Inter itu sangat sulit karena mereka ada di kota yang sama, hanya berbeda warna. Itu membuat perpindahan saya sangat sulit, dan bukan hanya perpindahan atmosfernya saja, tetapi dalam tim, dalam strategi pun saya mengalami kesulitan. Itu tidak mudah, tetapi saya bekerja keras dan sangat fokus dalam bekerja. Kemudian saya tahu bahwa saya pergi ke juara Italia itu adalah peluang buat saya. Kemudian saya pindah dan tidak mendapatkan Scudetto, tapi mantan tim saya mendapatkannya. Orang-orang mengatakan seolah-olah itu kesalahan saya. Our goal for next season is the Scudetto again. Tujuan kami untuk musim depan adalah kembali untuk mendapatkan Scudetto, dan kami telah mendatangkan beberapa pemain yang sangat bagus. Terus Çalhanoğlu juga ngomong, our team is doing very well.
Inter bermain sangat bagus, melakukan hal-hal sangat baik. Saya sangat bahagia di Inter. The support of fans, dukungan dari para fans itu juga membantu saya, sangat membantu saya. Selama saya bermain 4 tahun untuk Milan, tidak ada satu supporter pun, tidak pernah ada momen saya diberikan semangat, supporter meneriakan nama saya. Hal yang berbeda ketika saya di Inter, ketika saya pemanasan aja, penonton meneriakan nama saya. Inter are much stronger than Milan gitu. Inter jauh lebih kuat dibandingkan Milan. Kami kalah derby, tapi itu ketika di menit 75 saya dan Perisic diganti. Kemudian kita dibalikan keadaan menjadi 2-1. Pelatih turut berkontribusi terhadap kesalahan itu, dan saya mengatakannya kepada dia, dan saya juga mengatakan ini langsung kepada dia. Tetapi di Coppa Italia kita mengalahkan mereka 3-0. Tim ini sangat ambisius. Jadi si Calhanoglu lagi menjelaskan, kenapa sih orang kok nyalain gue pindah ke Inter, Milan Scudetto salah gue. Tapi enggak, Inter tuh jauh lebih kuat. Walaupun ketika pertandingan derby kami kalah itu ya gara-gara di menit 75 gue diganti, nggak ada salah gue sama sekali gitu kali ya, Calhanoglu ngomong. Terus dia juga ngomong bahwa ya ini yang lebih patut bertanggung jawab ya Inzaghi. Ketika gua sama Perisic main, Inter masih mendominasi, tapi ketika gua main Perisic keluar, Inter kalah 2-1. Lalu ketika wartawannya nanya bagaimana tentang Ibra yang sering meneriakan nama Anda, terus si Calhanoglu jawabnya, Ibra itu usianya 40 tahun. Saya tidak akan melakukan hal yang dilakukan oleh Ibra kalau saya di usia 40 tahun. Dia bukan lagi berusia 18 tahun. Dia sangat suka mendapatkan perhatian. Tetapi di musim ini dia tidak ada kontribusi apa-apa untuk Scudetto. Dia dia praktis sebetulnya tuh nggak dianggap bermain. But he does everything, tapi dia melakukan apapun untuk mendapatkan attention, mendapatkan perhatian dari fans. Jadi ya dia bilang bahwa Ibra harus kayak gitu karena dia nggak ngasih timbal apa-apa, nggak ngasih kontribusi apa-apa untuk tim. Jadi satu-satunya cara supaya dia masih dianggap sebagai skuad Milan ketika Scudetto, dia memberikan kontribusi ya dengan ngejek-ngejek itu. Tetapi saya tidak tertarik untuk membalas, saya diam saja. I respected him, that was it for me. Saya tetap menghargai dia walaupun dia selalu meneriakan saya ketika saya di Milan, ketika saya makan gitu, ketika who wants to go out for dinner and ride a motorcycle with me. Tunggu sebentar. It's appropriate for person who always calls me when I'm in Milan. He doesn't interest me at all. It's appropriate for a person who... Ibra juga, yang tadi diganti. Ibra juga menulis tentang saya di autobiografinya. Dia harus menuliskan tentang saya, kalau tidak bukunya maka akan kosong. Tetapi sekali lagi saya tidak menanggapi apapun tentang Ibra. Inzaghi, nah ini teman-teman, jadi Hakan juga langsung mengklarifikasi, kayaknya juga takut disalahartikan. Dia bilang, Inzaghi is a good person who understand football and is very close with the squad. Inzaghi adalah sosok yang sangat baik, dia memahami sepak bola dan sangat dekat dengan squad. Dia sangat menginginkan saya untuk ke Inter. Keberadaannya lah yang membuat saya pindah ke Inter. Jadi Hakan Calhanoglu juga nggak mau disalahartikan. Dia juga udah mengeluarkan statement. Dia bilang bahwa kata-kata saya jelas tentu saja disalahartikan oleh beberapa media. Saya tidak akan pernah mengkritik pelatih manapun. Apalagi Inzaghi yang saya anggap sebagai pelatih hebat, orang yang sangat menginginkan saya di Inter dan menaruh kepercayaannya kepada saya. Jika rekan satu tim saya dan saya memiliki musim yang hebat gitu, kalau Inter memenangkan 2 trofi musim ini, itu semua karena Inzaghi. Jadi si Hakan juga langsung klarifikasi, dia takut kegaduhan. Gue sempat berpikir nih, jangan-jangan yang dijual Hakan langsung kita dapat Sergei Milinkovic-Savic atau gimana. Tapi kalau udah klarifikasi gini, ya udahlah. Gazeta juga udah menyebutkan kemungkinan dia akan dapat sanksi sih, dapat denda karena mengeluarkan statement yang membuat gaduh. Untuk teman-teman di sini ada gosip apa tentang Inter? Kalau dari gua udah itu doang. Belum ada lagi, nanti gua kabari di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.